Pada awal tahun ini saya menulis satu artikel, Bapak Ibu sekalian. Artikel itu berjudul Teologi Misi John Calvin, realisasinya pada abad 16 yang silam, serta keberartiannya, signifikansinya bagi misi gereja abad 21. Now, today, saat ini. Itulah yang saya tulis dalam rangka Kuiper Conference pada bulan Maret yang lalu, dan saya tulis Januari. Sekarang sedang dalam proses publishing. Karena itu mohon maaf, bahan ini saya tidak serahkan kepada Bapak Ibu, kecuali mau foto silakan. Karena still in process publishing di satu jurnal bereputasi. Oke. Bapak Ibu sekalian, kita memang harus menuliskan kebenaran. Selain mengkhotbahkan, tapi harus menuliskan kebenaran. Saya berharap seminar dan public lecture yang terjadi berlangsung selama 3 hari ini, paling tidak mulai muncul ada kerinduan menulis. Karena reformasi itu juga adalah reformasi menulis. Para reformator itu menuliskan firman Allah, dan firman itu, tulisan itu menjadi legacy untuk generasi-generasi selanjutnya. Jangan berpikir begini, saya nggak bisa menulis. Ya memang kita semua nggak bisa kalau nggak mulai. Tulis aja, masa tempo hari bisa tulis surat cinta untuk kekasih dulu waktu pacaran, sekarang nggak bisa menulis lagi. Ini nggak bisa, tulis saja dulu. Nanti setelah berkali-kali baru bisa memperbaiki tulisan. Pokoknya tulis dulu. Tulis dulu. Saya pun menulis tidak pernah pakai teori menulis. Tulis saya dulu, setelah sekian kali menulis, saya mulai menata ulang. Ada teori menulis, seperti itu. Dan bersama dengan pembahasan ini, saya juga sekaligus mengajar bagaimana menulis artikel. Jadi, presentasi saya tentang topik ini sekaligus saya mengajar how to write an article and let the article can be published into dapat diterbitkan pada jurnal-jurnal internasional. Kenapa internasional? Bukan sombong internasional, supaya dibaca oleh sebanyak mungkin orang. Oleh karena itu, setiap jurnal saya hampir tidak ada yang bahasa Indonesia, kecuali yang 10 tahun yang lalu. Semua artikel saya pada jurnal pasti bahasa Inggris, sehingga dibaca oleh dunia. Sebagaimana Injil itu untuk seluruh dunia. Untuk hal ini, saya terjemahkan balik. Saya baru selesai menerjemahkan, mungkin Selin yang menerjemahkan juga, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ya, ini terjemahan. Sehingga ada kata-kata yang kaku karena terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita mulai. Dan saya akan membaca sekali lagi ya, judul sekaligus mengajar how to write an article, manuskrip. Teologia Misi John Calvin. Memang ada, Pak. Saya kok belum pernah dengar ya, kalau Calvin punya teologi misi ya. Mana bisa, John Calvin kan dogma, doktrin lah, seperti Institute of Christian Religion, dan sejumlah risalah-risalah dia, komentarinya yang belasan buku yang dia tulis, tetapi kok we never find, kita belum pernah menemukan ada tulisan dan pikiran John Calvin tentang teologi misi. Oh ya, let me share hal ini. Dan teologi misinya John Calvin terrealisasi pada abad 16. Bukan hanya tulisan, hanya berhenti pada karya-karya akademik, tapi menjadi realitas. Dan itu tidak berakhir. Until now, in the beginning of the 21st century, keberartian pikiran-pikiran Calvin paling tidak membuat saya, merasuk saya, menguasai saya, membuat saya berapi-api untuk misi sedunia. Karena satu masukan daripada John Calvin. Saya baca secara singkat ya, Bapak Ibu sekalian. Tujuan dulu. Awali dengan tujuan. Ini dia tujuan. Sekaligus setelah menulis artikel, saya tandai warna merah. Tujuan artikel ini adalah untuk mengeksplorasi tema-tema teologi misi dalam tulisan-tulisan John Calvin. Dan implementasinya pada abad ke-16, serta signifikansinya bagi misi seluruh gereja saat ini. Dalam merumuskan judul artikel itu harus nampak pada tujuan, itu harus nampak pada judul artikel. One more time. Jadi tujuan itu nampak pada
pada judul artikel. Ini judul. Dan dari judul saja saya sudah tahu itu tujuan apa. Ya, seperti itu. Oke. Dan tujuan ini distimulasi oleh sedikit latar belakang. Misalnya, saya berikan warna ini. Ya, warna biru lah. Warna biru mengenai problem background yang menstimulasi saya last January untuk menulis. Kenapa, Pak Sefri? Ya, karena sejumlah pakar misi modern telah mengkritik Calvin karena dianggap tidak cukup berkontribusi dalam gerakan misi dan bahkan dituduh melemahkan misi. Tentu Calvin telah menulis secara komprehensif hampir semua tema doktrin Kristen. Karena itu dia dianggap kurang memberi perhatian pada tema-tema teologi misi. Nah, bahasan yang berikut ya. Studi mendalam mengenai tulisan-tulisannya. Ini studi bisa pakai metode. Di sini metode. Metode apa? Dalam studi mendalam itu metode apa? Saya sengaja tidak mencantumkan memang. Sengaja. Karena nggak boleh banyak sekali kalau abstrak begini. Ini pun sudah banyak sekali. Oke. Studi mendalam mengenai tulisan-tulisannya. Tentulah metode historical theology. Atau methods. Historical and theological methods. Itu ya. Untuk mengungkapkan bahwa Calvin memang tidak menulis khusus dogmatika misi. Enggak. Dia tidak menulis buku itu. Namun tidak dapat dipungkiri, Bapak Ibu sekalian, bahwa tulisan Calvin itu kita menemukan model-model atau tema-tema yang mendasari misi semua gereja. Mestinya mendasari itu. Yaitu dia menulis model misi Trinitas, misi kerajaan Allah dalam dunia, misi gereja, tugas misionaris para rasul, misi holistik, misi inklusif kepada bangsa-bangsa. Itu yang saya temukan, kaya sekali. Ia tidak hanya menulis tema-tema tersebut, melainkan juga ia sendiri menerapkannya di dan dari kota Geneva di Eropa, yang dianggap sebagai pusat misi gereja kepada bangsa-bangsa pada abad 16. Dan pada tahun-tahun kemudian, berikutnya, para misionaris Calvinis Reform menerapkan tema-tema teologi misi Calvin tersebut, seperti Bevins, banyak lagi Kuyper yang datang di Indonesia pun, mereka semua menerapkan teologi misi Calvin. Ya, mereka juga berusaha untuk sekaligus mereka terlibat dalam usaha-usaha reformasi, mengembalikan gereja pada Tuhan, pada Alkitab, dan membawa Alkitab kembali pada gereja. Ya, dengan usaha-usaha reformasi, dan juga tulisan ini diharapkan membawa gereja masa kini kepada misi Allah. Itulah abstrak. Bapak Ibu sudah tahu mengenai gambaran menyeluruh dari seluruh tulisan saya ini. Tentu tidak semua saya akan baca, saya akan sampaikan, namun garis besar saja. Oke, pendahuluan. Saya sengaja tidak membuat dalam bentuk PPT, karena saya sekaligus mengajar cara menulis artikel. Dan ini formatnya. Jadi ada abstrak, ada keywords, kata kunci, termasuk juga frase kunci, ya. Lalu diawali dengan pendahuluan. Dan awal pendahuluan ini haruslah yang bersifat sempurna, ya. Haruslah yang ideal dan tidak ada negatif. Ini satu paragraf ini saya memukakan mengenai hal-hal yang sifatnya wow, tentang hal yang dalam tanda petik ideal. Gini, memang istilah teologi misi baru muncul saat buku Theology of the Christian Mission yang diterbitkan oleh Gerhard Anderson tahun 1961. Namun sesungguhnya pemikiran itu sudah ada sejak berdirinya gereja. Kemudian dikembangkan oleh para teolog termasuk John Calvin. Memang John Calvin sangat dikenal sebagai seorang teolog besar dan pemimpin para teolog, ya. Disebut oleh siapa yang tulis itu? Oleh Kloster.
pemimpin besar dan dia sebagai pemimpin para teolog. Bahkan Karl Barth sendiri dalam kutipan saya ini, saya semua dengan kutipan 2, Karl Barth, Theology of John Calvin. Dia menulis demikian, bahwa Karl Barth menyebut Calvin sebagai raksasa teologi sejak abad 16. Raksasa, giant of theology since the 16th century. Okay? Kendatipun demikian, pemikiran dan gerakan misi pada abad-abad selanjutnya sampai pada abad 21 ini tidak mungkin dapat menggambarkan kontribusi besar dari teologi dan gerakan misi Calvin. Nah, saya membaca kutipan ini termasuk kakek saya. Yang membimbing disertasi doktor misiologi saya itu adalah muridnya Charles Van Engen. Ya, menegaskan demikian. Reform theory of mission has its roots in the thought of Calvin. Jadi teori misinya reform telah berakar dalam pemikiran Calvin and was subsequently articulate in, dan juga terartikulasi, terungkap pada abad yang ke-16 dan permulaan abad yang ke-17 melalui para pengikutnya who follow him. Jadi ini satu hal yang ideal, cara menulis artikel satu paragraf, sampaikan satu argumentasi Bapak Ibu yang tidak bisa dibantah. Ya, setan pun saya cari-cari kesalahan, nggak ada kesalahan. Ya, setan pun nggak bisa berbohong lagi. Untuk itu kita kunci. Nah, banyak jejak pemikiran dan gerakan misi bermula dari John Calvin, berkesinambungan seperti mata rantai di sepanjang sejarah pemikiran misi Calvinis pada era modern. Calvin telah menuntun para misionaris kepada firman Allah, menyediakan pokok berita misi, memurnikan motif misi, dan membangkitkan metode-metode misi yang relevan. Dan R.B. Easter menulis, dan saya kutip demikian, Calvin re-established the foundation of the mission through rediscovering the gospel. Jadi Calvin membangkitkan ulang dasar-dasar misi dengan menemukan ulang Injil, menampilkan ulang Injil. Dia meneliti dan mengeliminate dia meneliti dan membatasi, mencegah kesalahan-kesalahan serta menjelaskan secara detail tentang Injil sebagaimana Alkitab maksudkan. Wow, karena itu dia sangat eksegetis ya dalam kajian-kajiannya. Nah, inilah yang sempurna yang saya tulis tentang Theology of Mission according to Calvin. Namun, kendati pun demikian, ini baru fakta. Kendati pun demikian, sejumlah ahli misi modern mengkritik Calvin. Bersama dengan Martin Luther, Calvin dianggap tidak tertarik dengan pemikiran dan gerakan misi, tidak mengadakan pengutusan misionaris seperti yang dilakukan oleh para rahib Katolik waktu itu. Dan juga ada kritik dari Stephen Hill, ahli sejarah misi. Bukunya sangat monumental. Naturally, the reformers were not unaware, nggak sadar, nggak eling of the non-Christian word. Ini salah ketik, ini harus pakai bahasa Inggris karena diterjemahkan. Non-Christian word around them. Artinya waktu itu para misionaris berkutat pada reformasi, hanya urusannya dengan Katolik dan sampai tidak lagi memikirkan orang-orang yang belum percaya. Siapa bilang? Tunggu dulu lah. Begitu juga komentar Hawke, W.R. Hawke, bahwa Calvin deny the Christian obligation to preach the gospel to the Gentile. Ya, Gustav Warneck, ya ini yang paling dari Lutheran, begitu keras mengkritik. The reformer were considered not only to have no missionary action, but also no idea of mission because their theology prevented it. Jadi ini keras banget ini Gustav Warneck ya. Dia mengkritik bahwa para reformator tuh bukan hanya tidak memiliki action misi, ide misi pun nggak ada. Ya karena bahkan karena teologi mereka juga lah yang mencegah mereka bermisi. Itu tuduhan-tuduhan kampungan. Lalu juga Herbert Kane menambahkan bahwa Protestant mission not only a cure in the context of colonialization, but does become stumbling block even. But also because its doctrine, such as the doctrine of predestination, became a stumbling block for
global mission, menjadi batu sandungan katanya. Demikian pula David J. Bose, dia reform ini, membukakan misi negatif dari doktrin Calvin dan Calvinis yang katanya melumpuhkan misi seperti pembenaran oleh iman, predestinasi, fatalisme dalam total depravity, ya itu yang melemahkan iman. Tapi Bos hanya menulis apa kata orang, bukan pendapat pribadi dia. Nah, Calvin dan Luther juga dituduh tidak menghasilkan dorongan misi karena mereka menganggap amanat agung hanya berlaku untuk zaman rasul-rasul. Jadi tidak perlu lagi karena amanat agung itu sudah berhenti pada rasul-rasul. Nah, nanti saya jawab semua tuduhan-tuduhan bohong. Dan juga jabatan rasul sudah berakhir pada masa gereja mula-mula. Tidak berlaku lagi pada gereja-gereja teratur. Itulah sebabnya pada abad-abad selanjutnya William E. Espert dalam tulisannya Michael Harton menulis demikian, logically Calvinism is anti-missionary. Ya, anti-missionaris. Pada tahun-tahun kemudian, saya salah baca tadi. Pada tahun-tahun kemudian, kritik dari anti-Calvin dan Calvinism semakin kuat karena munculnya pandangan hyper-Calvinism bahwa ketetapan Allah telah membatalkan kewajiban manusia. Jadi tidak perlu misi. Ini juga lah yang memang ada di kelompok Calvinis atau Reform yang hyper-Calvinism, hyper-Reform. Di antaranya yang mencegah William Carey dari Inggris ke India. Dan mereka bilang, kamu untuk apa ke India? Kalau Allah mau menyelamatkan orang dia, kamu nggak perlu pergi. Pasti Tuhan selamatkan. Itulah yang namanya hyper-Calvinism. Tapi ya itu penyimpangan lah. Bukan Calvinis itu, bukan Reform. Nah, mengkritik sejumlah ahli misi ini, banyaklah bangkitlah dari pengikut-pengikut dan penerus John Calvin, bangkit. Di antaranya Easter menulis Mission in the Reformed Tradition. Kemudian juga ini namanya gap literatur. Ya, Bapak Ibu, ini namanya yang ini tadi, yang ideal. Lalu yang paragraf 2, yang faktual. Ya, ada gap antara yang ideal dan faktual. That's the reason I wrote this article. Lalu kita buat gap literatur. Ini gap literatur. Jadi sebenarnya ada sejumlah orang, not only me, bukan hanya saya. Banyak juga para Calvinis, teolog-teolog Reform yang menulis tentang Calvin. Di antaranya seperti ini. Christian Missionary Message, Calvin Missionary Message dari Vanderburg. Missionary Dynamic in Theology of John Calvin, Cheney. Calvin Missionary Thought and Practice dari Pogson. Calvin, John Calvin, dan masih banyak lagi daftar tulisan baik buku maupun artikel tentang John Calvin memang sebenarnya sangat terlibat dalam misi. Jadi tuduhan-tuduhan di atas itu kebohongan sekali. Kebohongan. Dan setelah itu terdiamlah mereka. Karena langsung anak-anak cucunya Calvin bangkit. Anak cucu dan cicinya Calvin bangkit. Lu bohong tuh. Nih hasil kajian kami. Kamu mengatakan bahwa Calvin nggak punya ide misi. Nggak punya penginjilan. Bahkan melemahkan. Kamu bohong sekali. Ini tulisan-tulisan. Jadi begitulah cara menanggap membuat tulisannya. Langsung sampai sini ada lagi tentang Kate Coleman, tulisan tentang Calvin and Mission dan seterusnya. Nah, saya komentar. Sesungguhnya topik mengenai misi John Calvin sudah lama dan banyak dikaji, namun dari sebagian literatur yang dikemukakan ini dipandang perlu menemukan tema-tema teologi misi digali dari tulisan-tulisan John Calvin. Belum ada yang secara spesifik dari sejumlah tokoh dunia, Calvinis, Reform, Theologian yang menulis. Saya pikir inilah lubang yang perlu saya isi. Nah itu loh, ini namanya gap literatur, cara menulis artikel. Kalau ada gap literatur, maka artikel teman-teman akan disembah-sembah oleh editor dunia. Kalau nggak ada, dibuang, ditolak gitu. Perhatiannya. Secara khusus, misi gereja-gereja pada umumnya, gereja-gereja Reform pada khususnya, dihadapkan pada tuntutan dan tantangan besar, mulai dari teologi Reform yang tidak ditanam kuat di banyak gereja Reform, pengaruh kuat praktik animisme
dari agama-agama sebelumnya seperti di Minahasa, di Ambon, di Kupang, di Papua, karena gereja-gereja sana itu terbuka dengan folk religion, bahkan terbuka dengan tradisi-tradisi lokal tanpa ada kristalisasi atau tanpa ada upaya kontekstualis yang biblical. Akhirnya terjadi penyatu paduan kepercayaan yang namanya sinkritisme. Ini pula salah satu alasan mengapa Stephen Tong mendirikan gerakan dan gereja Reform Injili Indonesia. Mengapa? Karena banyak gereja reform sudah nggak reform lagi, nggak cinta Alkitab, nggak menekankan Kristus, nggak pertahankan kekudusan hidup, nggak bermisi lagi. So that's why Pak Tong dipakai Tuhan merasa terpanggil untuk mendirikan gereja reform Injili, bukan gereja reform liberal, gereja reform Injili. Itulah sedikit sekelumit. Termasuk dia, mengapa dia sering membuat KKR di kantong-kantong Kristen? Karena di banyak kantong Kristen, praktek sinkretisme sangat menguat sampai Injil pun tenggelam di sana. Memang selayang pandang terlihat kesenjangan ruang dan waktu antara konteks misi Calvin di Eropa pada abad 16 dengan Indonesia pada abad 21 ini. Secara khusus kesenjangan antara teologi misi dan gerakan misi Calvin dengan kondisi gereja-gereja berlatar belakang Calvinis di Indonesia. Dan juga tantangan pluralis agama pada abad ini. Seperti P.G. Bice telah meneliti relevansi misi John Calvin pada gereja-gereja Afrika. Demikian pula Steffrey. Paper ini berusaha untuk menjembatani kesenjangan geografis antara Eropa dan Indonesia, juga kesenjangan waktu antara abad 16 dan abad 21. Karena itu paper ini bertujuan. Nah, pada akhir pendahuluan harus mencantumkan tujuan paper. What's your purpose of this article? Untuk menemukan tema-tema teologi misi dari tulisan-tulisan Calvin yang sudah berkontribusi besar dalam gerakan misi sedunia, dan signifikansinya berupa seruan kepada gereja-gereja berlatar belakang Calvinis di Indonesia pada abad ini untuk meneruskan agenda reformasi dan merelevansikan tema-tema teologi misi dalam konteks Indonesia yang majemuk. Oke, lalu bagian kedua ada metode penelitian. Saya nggak akan baca ya, tetapi singkat saja metode penelitiannya cukup satu paragraf. Bagaimana membuat penelitian? What method you should use, ya. Lalu what method philosophy? What methods approach? How to do it? Ya, itu perlu diterangkan di metode penelitian. Oke. Nah, sekarang temuan hasil penelitian. Ini kerangka temuan dan pembahasan. John Calvin memang tidak menulis buku khusus tentang teologi misi secara sistematis, tetapi menulis tentang teologi Kristen, of course, khususnya di Institute of Christian Religion, termasuk tafsiran-tafsiran Alkitab, traktat, dan khotbahnya. Namun, buku-buku yang ditulisnya pada abad 16 mengandung tema-tema teologi misi yang belum banyak ditemukan oleh orang. Itulah novelty kita, novelty saya di sini. Belum banyak ditemukan orang. Kemudian ya, belum banyak yang kemudian ditemukan kembali oleh para teolog dan misiolog, misionaris bagi tempat di abad selanjutnya sampai abad sekarang. Dan tema-tema teologi Calvin tetap relevan bagi misi di Indonesia. Ya, walaupun antara jarak abadnya dari 16 sampai 21, 5 abad yang lalu, kemudian antara Eropa dan sini perlu penerbangan satu malam ke sana. Oke, nah sekarang saya kalau mau tulis artikel, awali dulu, pertajam lagi masalahnya. Pertajam lagi masalah, mengapa saya menulis topik tentang teologi misi Calvin dan aktualisasinya pada masanya dan kebergunaannya, keberartian pada masa kini. Mengapa? Nah, saya mau membukakan dulu tentang kekinian di Indonesia. Apa perlunya? Ya, tapi saya tidak akan baca ya tentang tantangan dan permintaan dalam pelayanan misi asing di tengah saya. Tantangan tuntutan. Tantangan dan tuntutan dalam pelayanan misi di Indonesia seperti apa? Apa paradigma misi Indonesia sekarang ini? Apa kondisi gereja masa kini di Indonesia?
Apakah bermisi? Oh, minta maaf. Sangat menyedihkan. Ya, sangat menyedihkan. Terlalu egois. Gereja-gereja di Indonesia ini terlalu egois. Suka memuji Tuhan, tapi membiarkan orang-orang yang belum percaya binasa. Itu saya bilang, orang gereja-gereja Indonesia itu egois. Ya, hanya berusaha memasuk surga sendiri. Tapi tidak peduli mertua, nggak peduli tetangga, nggak peduli unbeliever. Ini kejahatan gereja Indonesia. Saya perlu menegaskan, ini kejahatan gereja Indonesia. Bapak Ibu yang kasih, besar-besar gereja, bangun besar. Tetapi mohon maaf, tidak ada kepedulian terhadap misi. Tapi di sisi lain, di Indonesia ada tantangan pluralisme agama. Ini saya uraikan di sini. Ada tantangan teologi liberal menggerogoti gereja-gereja sampai gereja menjadi kering tandus. Hanya aktivitas sosial dalam gereja. Nyanyi lagi nggak ada Injil. Nyanyi hanya serikat persaudaraan, hanya koinonia saja, koinonia, nggak ada yang namanya penginjilan lagi, dan tidak ada yang namanya. Di sisi lain ada kelompok yang praise and worship, praise and pujian sampai kakinya terangkat dari lantai, tapi nggak pernah misi, nggak pernah penginjilan. Bagi saya ini pekerjaan setan pada kalian, ya, menjadi pemuji bertahun-tahun worship leader. Saya tidak menafikan itu penting, ya. Latria, proskuneo itu penting, tapi jangan tidak berpenginjilan. Beribadah 50%, 100% juga penginjilan. Di Indonesia berapa aja worship leader profesional, diundang-undang di mana-mana, tapi nggak pernah penginjilan. Ngawur sekali. Oke, saya bukakan ini, sangat-sangat mengiris hati saya. Dan siapa yang bantah dengan footnote saya seperti ini? Tidak ada yang saya bicara apa adanya, bertolak dari hasil kajian dan data-data yang saya peroleh ini. Oke. Nah, sekarang kita belajar tentang Calvin. Katanya Calvin tidak menulis tentang misi. Nah, ada istilah arti misi menurut John Calvin. Menarik. Ini baru, menurut saya baru. Belum pernah ada yang mendefinisikan what is the meaning of mission according to Calvin. Apakah Calvin mendefinisikan mission itu seperti apa? Ini definisi yang saya temukan tentang John Calvin. Menarik. Gini, memang istilah misi menjadi populer dan bangkit pada gerakan misi modern yang lalu ya. Dan menjadi sangat populer saat kebangkitan misiologi abad 19. Namun istilah tersebut sudah lama dipakai. Sekalipun dalam arti yang sederhana. Termasuk oleh John Calvin. Meskipun Calvin tidak secara eksplisit menggunakan istilah missio Dei, ia memberikan landasan yang kuat dan teguh mengenai konsep misi Allah dalam dunia. Istilah dan pemahaman penting bagi Calvin adalah kerajaan Allah dan kerajaan Kristus. Dalam komentar Calvin, ia menjelaskan mengenai misi menggunakan metafora kerajaan, yaitu kerajaan Kristus. Jonathan Bayes menulis tulisan Calvin Institute. Terjemahan Beveridge Battles menggunakan istilah misi. 2 kali merujuk pada misi Kristus. Jadi Calvin menulis misi menyebut dalam rujukannya dengan Kristus. 2 kali juga misi para rasul. 1 kali misi pembaharuan, reformasi. Sedangkan Bayes sendiri menemukan istilah misi dalam tulisan Calvin 50 kali. Sekalipun tidak dalam pengertian modern. Dan Calvin menjelaskan bahwa seluruh dunia ditaklukkan pada otoritas Kristus. Dengan cara apa? Proklamasi Injil Kristus di setiap tempat dan seluruh dunia. Wow! Abad 16 Calvin sudah sangat meletakkan dasar misi yang sangat kuat, fundamental. Ya, itu footnote halaman 52. Jadi pada John Calvin Commentary of the Book of Isaiah, dan juga buku Commentary of Harmony of the Evangelist. Itu bukunya John Calvin. Maka itu kalau nggak membaca buku-buku, jangan teriak-teriak gitu loh. Jangan ngomong-ngomong, belum baca. Itu kan sebenarnya membela setan. Kenapa? Bapak pembohong. Harus riset dulu lah, berkomentar. Kalau Calvin itu tidak bermisi, riset dulu. Ya, jangan jadi hamba Tuhan pembohong gitu loh. Nggak buat penelitian, langsung menilai, menghakimi orang.
termasuk termasuk sejumlah hamba Tuhan masa kini terlalu menggandrungi perdebatan atau apologetika. Wah, sangat-sangat miris bagi saya. Apologetika di Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini secara khusus pada masa sejak COVID-19 itu banyak yang bagi saya itu ngawur. Banyak yang memalukan. Banyak yang nggak jujur. Ada yang baik, ada yang benar, ada yang patut, tapi sedikit. Tapi lebih banyak pembohong-pembohong gitu loh. Oke, berkomentar, bahkan menyerang orang, menyerang pendeta, nggak bagus. Jangan kita sesama pendeta saling menjelek-jelekkan lah. Ya, menyebut nama-nama pendeta lalu ini Pak ini pendeta ini sesat, apa semua sesat, kayak dia aja malaikat Tuhan. Ya. Orang-orang lain melihat wah perang dalam negeri. Ya. Saya berkali-kali diajak, Pak Stefri, Bapak kan cukup apalah. Enggak, saya enggak mau mencemplungkan diri umur pendek di situ. Ya. Saya tidak mau berapologetika dengan cara-cara preman. Gitu ya. Saya melihat banyak apologi. Sebenarnya enggak lah. Mereka bukan apologetik. Cerewet saja. Enggak belajar sungguh-sungguh. Jadi hanya karena apa kata orang. Tapi menyebut diri apologetor. Enggak lah. Enggak. Oke. Selanjutnya. Kalau kita membaca lebih lanjut tentang ini. Simon G. Scott menulis Calvin gini. Kerajaan Kristus adalah kerajaan yang tak terkalahkan. Akan terus menyebar secara luas. Karena Allah membuat tongkat kerajaannya menjangkau jauh dan luas. Selama masa gereja, menurut Calvin, kerajaan Kristus terus diperluas ke seluruh dunia. Maka para Calvinis, insya Allah saya salah satu. Di antaranya Abraham Kuyper melanjutkan pengertian ini dengan pernyataan, there is no a square inch in the whole of creation over which Christ, who is sovereign over all, does not cry. Mine. Wah, ini kalimat terkenal loh Bapak Ibu. Kalimat ini kalimat fundamental yang memunculkan satu gerakan neo-Calvinisme, yaitu oleh John Kuyper. Ini, tidak ada seinci pun dalam dunia ini, ya dimanapun, di mana Kristus tidak memerintah menguasai. Kedaulatan Kristus menguasai segala hal. Dan karena itu mari kita teriak, ini milikku. Jadi seolah-olah berkata, seluruh dunia dan seluruh inci penggalan hektar tanah ada God's mind. Wow, ini kalimat yang membuat satu lompatan berteologi hadir di segala bidang. Inilah yang sangat menonjol pada neo-Calvinism. Tadi malam saya mengirim satu rancangan artikel ke Michigan, Amerika tentang keunikan daripada neo-Calvinism di Indonesia. Ya itu, saya baru kirim tadi malam. Ya bantuan Selin lah. Nanti dia bilang, apa kirim, aku yang kirim kok. Oke, selanjutnya. Alkitab, according to Calvin, is the book of God's mission. Ya, dan ini memang bukan hal yang baru juga sih. Tetapi sudah dimulai oleh Calvin. Saya tidak baca semua, tetapi saya hanya mau highlight ini. B.R. Easter menegaskan, Calvin rely the foundation of mission by rediscovering the gospel. Okay? Kemudian dia tekankan tentang Calvin menekankan, Calvin stress the sovereignty of the God's words over the church, and Scripture must rule and dictate her message and the activity. Jadi aktivitas gereja apapun aktivitasnya harus didikte oleh kitab suci. Wow. Jangan melakukan apapun kalau tidak according to the Bible. Even in the church, termasuk praise and worship, must be based on the Bible. If not Christian. Wow. Luar biasa. Nah, penegasan Calvin juga tentang kitab suci. Misi tanpa Alkitab bukanlah misi Kristen. Karena itu, Verquil misiolog Calvinis menegaskan Alkitab buku misi.
Hal ini diperkuat oleh misiolog reform namanya Charles Van Engen. Ini kakek saya. Saya bilang dia Charles Van Engen. Dia dosen misi di Fuller Theological Seminary. Dia menghabiskan sekian tahun di ladang misi di mana Meksiko. Kemudian dia kembali menjadi dosen orang cemerlang berpikir. Dan mahasiswanya adalah promotor disertasi saya. The narrative of Scripture is the story of God's Trinitarian mission. Wow. When we take seriously the narrative of Scripture, we are impressed with the fact that mission is the Bible is profoundly God's mission. Okay? Itu sangat menjunjung. Alkitab itu buku misi according to Calvinist dan Calvin. Yang kedua, Allah Trinitas berdaulat adalah model misi gereja. Menurut Calvin, sebagaimana Allah Trinitas adalah tema terbesar teologi gereja, demikian juga misi Allah Trinitas tema teologi misi. Dalam bukunya The Institute of Christian Religion, dia membagi buku tersebut dalam 4 bagian besar, ya, 4 bagian dalam kerangka Allah Trinitas, yaitu pengetahuan tentang Allah Pencipta, pengetahuan tentang Allah Penebus, pengetahuan tentang Allah Roh Kudus. Berarti divided into person of God, Christ, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Itu kerangka institusi, itu institusio, yaitu kerangka Trinitarian. Lalu, Calvin mengajar 3 pribadi Allah Trinitas yang berkarya memperluas kerajaannya. Pakai bukan kerajaannya. Perhatikan Selin. Bahwa Allah Bapa telah mengirimkan suaranya sampai ke ujung-ujung bumi. Allah Anak untuk memperluas anugerahnya ke seluruh dunia. Dan Allah Roh Kudus menjangkau sampai ujung bumi. Wow. Jadi Allah Trinitas. Kemudian pada teolog-teolog selanjutnya sangat mengacu pada pikiran Trinitarian mission daripada Calvin. Mereka diantaranya Verquil. Verquil, saya pikir saya tidak baca lagi. Ini menarik Calvin. Verquil. Johannes Verquil, he came Indonesia, datang ke Indonesia beberapa tahun yang lalu pada masa kemerdekaan lah. Dan dia seorang ahli misi dunia. Dia berkata bahwa misiologi itu aktivitas keselamatan dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di seluruh dunia. Jadi misi kepada bangsa-bangsa satu kemutlakan. Ya, itu. Kemudian juga Trinitarian Kuyper. The Triune God, Father, Son, and Holy Spirit is the author, pencipta keselamatan dan Injil keselamatan. Wow, sangat-sangat kuat teologi misinya. Ya, itulah yang kemudian para teolog misi sekarang bergantung pada pikiran mereka. Lewat lagi. Kerajaan Allah, pokoknya berikut kerajaan Allah dan dalam misi dalam Kristus, landasan penginjilan misi holistik daripada John Calvin. Kerajaan Allah bersifat universal, salah satu tema besar daripada teologi John Calvin. Kemudian menjadi tema teologi misi juga. Selanjutnya, secara khusus Calvin membahas mengenai progres kerajaan Allah dalam Kristus. Progres, perluasan. Karena itu kalau kita mendengar orang berdoa, doa syafaat, Tuhan kami berdoa untuk persembahan ini, kiranya memperluas kerajaan Allah. Itu semua dari Calvin itu. Karena doa-doa seperti itu, doa-doa dari Gemim, dari KGPM, dari gereja Maluku, itu kiranya persembahan kami ini dapat memperluas kerajaan Allah di bumi ini. Itu semua dari Calvin. Ya, jangan lupa asal usul. Ya, dan saya tidak akan membahas lebih jauh lagi, tetapi perluasan kerajaan Allah yang menjadi tema sentral teologi Calvin dan misiologi Calvin, yaitu melalui pekabaran doa syafaat dan pekabaran Injil. Perluasan kerajaan Allah bukan persembahan, tapi melalui persembahan orang diutus untuk beritakan Injil. Hanya satu cara perluasan kerajaan Allah, yaitu menghadirkan Injil di segala bidang kehidupan sosial, ekonomi, politik, HAM, dan pendidikan. Dan yang menjadi intinya yaitu pekabaran Injil lewat gereja sebagai agen tunggal misi Allah. Sebelum dirumuskan oleh kaum Injili, Calvin sudah merumuskan. Hanya gereja yang diberikan mandat untuk memberitakan Injil kerajaan Allah melalui penginjilan di segala tempat, di segala waktu, di segala bidang. Karena itu gereja adalah satu-satunya agen tunggal
bukan agen tunggal gas yang disukai oleh ibu-ibu untuk masak, agen tunggal gas, tapi agen tunggal misi Allah dalam dunia. Calvin membagi dua jenis gereja, yaitu gereja sejati, gereja palsu. Gereja sejati adalah gereja kerajaan Allah. Adalah kerajaan Allah. Gereja sejati adalah komunitas umat pilihan Allah yang bersifat universal dan tidak kelihatan. Bukan gedung gereja, bukan organisasi. Jabatan gereja dibentuk oleh firman Allah. Dan harus sesuai firman Allah. Tapi sekarang jabatan gereja seenaknya, pastor, apa semua. Sesuka hati sekarang orang memberikan jabatan-jabatan gerejawi. Calvin menegaskan di mana ada firman Tuhan diberitakan, didengar, disertai dengan pelayanan bersakramen, itulah gereja. Gereja itu harus ditandai dengan adanya pemberitaan firman Allah dan sakramen. Prinsip Calvin sangat kuat. Konsep gathering of the church hanya melalui pemberitaan Injil. Kalau gereja, kalau ada komunitas, ada ibadah, tapi tidak ada pemberitaan Injil, itu namanya arisan. Bukan gereja. Kalau ada pemberitaan firman tapi miskin Injil, itu bagi saya sesuatu yang sangat menyedihkan. Nah, bagaimana dengan Calvin berkenaan dengan Matius 24, 28 ayat 16? Ya, sebenarnya begini, jabatan gereja tidak berakhir pada paus, itu kata Calvin. Tugas pengabaran Injil tidak berakhir pada masa paus, melainkan tugas semua orang. Karena itu perintah adalah amanat agung adalah valid. Tapi Calvin dan Luther dituduh, yaitu menganggap bahwa amanat agung sudah berakhir pada masa mereka. Itu satu tuduhan yang memalukan. Nah, karena itu gereja tidak hanya menaati firman Tuhan, melainkan memberitakannya. Selanjutnya, Calvin mengajar, Christ by his ministry has subdued to his dominion the whole world and has erected as many principalities, prinsipal kekuasaan, under his authority, as there have been churches gathered to him in a various nation by their preaching the gospel. Luar biasa. Ya, bagi saya Calvin itu pengkhotbah. Maka itu saya melihat Pak Stephen Tong hampir dia gelisah tidak menginjil itu. Sudah usia 85 tahun, masih keliling, baru pulang. Ini sekarang di Korea. Kemudian kakaknya meninggal kemarin, dia tidak melihat lagi. Tapi biasa, mereka sudah sepakat. Walaupun kita meninggal, kami nggak hadir ya, nggak apa-apa karena kita di ladang misi. Itu pun teman-teman harus ingat. Ya, kemudian dia ke Amerika Latin, dia ke mana saja, Eropa, Natal yang lalu dihabiskan waktunya di Eropa. Dan di Amerika juga, Juni yang lalu di Amerika. Untuk pekabaran Injil. Ya, dia menghabiskan miliaran, triliunan untuk pekabaran Injil. Saya tahu itu. Pak Stephen Tong menghabiskan banyak uang untuk pekabaran Injil. Gereja-gereja lain sekarang ini menghabiskan untuk makan. Dari tong ke tong, katanya tong sampah. Itu yang menjadi tema-tema. Apalagi gereja-gereja Sabah Sarawak itu. Nggak mungkin nggak makan. Saya sudah berkali-kali ke Sabah Sarawak, mungkin sudah 50 kali pergi tuh. Pasti makan. Sebelum ibadah KKR makan. Setelah ibadah makan lagi. Makan. Uangnya habis dimakan. Harusnya habis di penginjilan. Lalu penetapan fungsi rasul, saya pikir saya nggak baca lagi. Silakan foto kalau mau foto. Nggak salah paham lah. Jadi rasul tidak banyak. Penginjilan tidak berhari pada fungsi kerasulan. Tapi berlanjut pada tugas gereja. Saya teruskan lagi. Oke, argumentasi. Kemudian misi inklusifnya Calvin kepada bangsa-bangsa. Siapa bilang Calvin hanya Geneva saja? Calvin mengajarkan tugas orang Kristen untuk memperkenalkan agama yang benar kepada semua secara inklusif. Karena memang kuasa Injil adalah untuk menjangkau seluruh dunia. Allah menunjukkan hatinya kepada semua orang. Ia mengundang mereka kepada keselamatan melalui pengakuan iman yang benar. Itu kutipan dari tulisan Calvin. Panggilan eksternal ini adalah kuasa Injil yang membuat orang berespon pada Injil. Secara khusus Calvin mengutip dari 1 Timotius pasal 2 ayat 3 ini. Tidak ada seorang pun dalam dunia ini berada di luar jangkauan keselamatan. Karena Allah menghendaki Injil diberitakan kepada semua orang tanpa kecuali. Berkenan, ya. Ini siapa bilang Calvin tidak peduli dengan misi bangsa-bangsa. Wah, pembohong sekali itu.
Nah, Pak, bagaimana dengan predestinasi? Nah, dia terang begini. Berkenaan dengan predestinasi, Doty ini menegaskan Injil untuk semua orang. Ya, sekali, predestinasi itu menegaskan Injil untuk semua orang. Calvin menjelaskan demikian. For as we know, sebagaimana kita tahu, not who belongs to number of the predestined, or who do not belongs. Tak seorang pun yang tahu siapa yang dipilih, siapa yang tidak. We ought to be minded. Kita harus ingat, minded as a wish, harus will, semua. Ini kalimat Calvin loh. Kita harus berhasrat untuk semua orang manusia diselamatkan. Siapa bilang ya? So, shall it come about that we try to make everyone we meet and share in our peace. Apa itu our peace? Gospel. But our peace will rest upon the Son of Peace. Christ, the Son of Peace. Wow, seperti itu. Jadi nggak ada alasan. Semua tuduhan-tuduhan itu bohong. Saya lewat saja ya. Aku memberikan kepada bangsa-bangsa menjadi milikmu. Sampai ujung-ujung menjadi merusak kamu. Itu mengenai bersesuaian dengan hati Calvin untuk bangsa-bangsa. Ya. We must labor as much as possible to draw those to salvation who seem to be far off. Yang kelihatannya jauh. Kita harus bekerja keras untuk labor untuk mereka juga. Wah, semangat misi Calvin menggebu-gebu. Saya pikir, nah sekarang poin kedua dan terakhir ini tinggal realisasi tema-tema teologi misi. Apakah Calvin hanya pengajar, penulis, direktur, apa hanya tinggal di tempat? No. Pada umumnya tulisan-tulisan Calvin, tulisan-tulisan sejarah misi gereja-gereja reformasi tidak dimulai pada abad 16, melainkan pada abad 17. Karena mereka mengatakan bahwa abad 16 nggak ada kontribusi misi. Salah. Alasan pada masa itu tidak ada aktivitas misi. Ya, seperti tulisannya siapa ini? Nah, saya katakan, sesungguhnya Calvin telah meninggalkan legasi teologi misi yang sangat luar biasa. Bahkan dia disebut dari tulisan Esther, missionary minded. Itu Calvin itu memiliki missionary minded. Ya, biarpun dia pendeta jemaat, tapi dia missionary minded. Oke, saya lewat saja. Nah, karena itu saya menyampaikan. Satu, apa peran Calvin? Pertama, Calvin membaharui kota Geneva menjadi pusat pendidikan dan misi sedunia. Ini pun mimpi saya, STAK RRI menjadi pusat pendidikan dan pusat misi di Manado untuk dunia. Ya, itu kerinduan. Nggak tahu kapan terjadi, tetapi mulai menjadikan kampus itu pusat pendidikan dan pusat misi sedunia. Dan Calvin did it, melakukannya. Calvin kembali ke kota Geneva tahun 1541 dan memulai peranannya di dalam misi pembaharuan di kota. Memang saya pikir di Manado, di Minasa, di Pinesan kita perlu ada revival dulu. Ya, revival. Di mana sebelumnya pemerintahan Geneva sangat kacau, rakyatnya tidak bermoral, penuh dengan ajaran sesat. Kehadiran Calvin membaharui kota Geneva. Itu kutipan 11. Itu dari seorang penulis Basil John Calvin. Jadi bukan pendapat saya. Terjadi revolusi sosial, spiritual, dan moral. Calvin mengajarkan menetapkan konsep dua kerajaan, civil and spiritual. Dan dia sangat menentang civil magistrate. Sangat-sangat menekankan tentang Geneva dengan firman Allah. Yang bisa mengubah dunia ini firman Allah, bukan pengetahuan, bukan sains. Dalam bukunya Puritan Papers ada satu tulisan, Geneva was a city of the preaching of the word more than any city on earth. Wow. Setelah pembaharuan kota Geneva, Calvin menjadikan kota Geneva menjadi pusat pengungsi, penginjilan negara Prancis, pusat gerakan misi Eropa, bahkan dunia baru, New World. Mereka yang dianiaya di banyak negara, mereka karena kekuasaan Katolik, mereka datang lari ke Geneva dan ditampung oleh Calvin, jadi murid-muridnya Calvin, dan diutus kembali menjadi misionaris ke negara-negara mereka sebelumnya. Satu hal yang terkenal pada Calvin yaitu Geneva Academy. Calvin mengubah kota Geneva menjadi kota pengungsi dan pusat kota pendidikan teologi, melatih para pengungsi dan menjadi pelayan gereja dan misionaris bagi bangsa-bangsa.
Tidak kurang daripada 142 misionaris diutus oleh Calvin dan oleh Magistrate. Ada 142 misionaris diutus oleh Calvin dan Dewan Konsistori. Wow, saya bilang tidak ada pengutusan. Yang kedua, Calvin mempersiapkan misionaris secara ketat sekali. Ya, saya hanya di Geneva Academy, Jonathan Bayes menulis, "The city became a temporary heaven of European nation." Menjadi satu negara sorga bagi negara bangsa-bangsa Eropa. Karena refugee, pelarian datang dari Inggris, dari Nederland, Belanda, Jerman, Italia, Polandia, Bohemia. Datang lari kemana? Minta perlindungan pada Calvin. Dan mereka, karena Geneva itu kota aman. Until now ya, until now. Sudah dimulai oleh Calvin loh. Dan di sanalah Calvin mengajar mereka. Ya, Calvin mengajar mereka menjadikan baca Alkitab, baca bahasa aslinya, original language, kemudian menjadi bagaimana sound theology. Karena itu Pak Dr. Stephen Tong sangat menekankan teologi yang murni, sound, pure, and sound theology, sound teaching, sound church, sound servant of the Lord. Wow, luar biasa. Harusnya begitu. Dalam hal ini komitmen Calvin melatih para pelayan. Dan ada satu lagi tulisan Calvin tidak ingin mengirim seorang misionaris yang uneducated. Calvin tidak mau mengirim seorang pun misionaris yang tidak terpelajar. Karena dia akan mengirim kepada, diantaranya kepada ke tempat-tempat bahaya. Kalau nggak terpelajar mau jadi apa? Oke. Lalu Calvin mengajarkan menerapkan misi holistik. Misi di segala bidang. Ya, poin 3. Ini menjadi real. Saya mengutip Henry Van Til, membukakan ide dan dampak Calvin dalam seluruh kehidupan dan baik dalam dunia politik, budaya, kemanusiaan, liberty atau ekonomi, kesenian, dampak dari pikiran dan teologi Calvin. Sangat luar biasa. John Calvin must be considered part of the vital sinews, helps to hold together skeletal system of politik, economical, religious life dikuasai. Untuk apa? Western nation dipengaruhi oleh John Calvin. Dan yang menjadi klimaksnya, Calvin mengusahakan gereja yang kudus dan misionaris. Coba perhatikan, saya baca. Sebentar lagi kita akan akhiri. Saya berdasarkan tema teologi misi gereja, agen tunggal misi Allah dalam dunia, berfungsi berdasarkan panggilan misionaris, Calvin dan para hakim menjadikan kota Geneva sebagai gereja misionaris teladan. Why? Pertama-tama, ini Ibu Roslina sore nanti bisa ke Geneva, hanya 1 jam kan? Kita waktu pergi itu nggak sampai masuk ke dalam-dalamnya ya Bu Ros. Mungkin satu waktu saya mau masuk lagi ke katedralnya Geneva itu. Bapak Ibu jangan ke Israel gitu loh. Untuk apa? Boleh juga, tapi perlu juga menurut saya kota kedua setelah Yerusalem itu Geneva. Saya tidak mempromosikan kotanya Ibu Roslina ya. Kota kedua selain Yerusalem bagi saya itu Geneva. Itu kotanya Ibu Roslina Podiko. Nah, gini. Pertama-tama, untuk menjaga integritas gereja, Calvin menyatakan bahwa gereja Geneva bebas dari pengaruh eksternal, hierarki, intervensi politik, bahkan kontrol negara. Harus bebas. Dan itulah yang diikuti oleh para Calvinis masa kini. Gak boleh. Negara Indonesia jangan atur gereja dong. Jangan atur Islam juga. Jangan atur Hindu, Buddha, jangan. Antara gereja itu nggak boleh intervensi. Bolehlah mencatat, tapi jangan intervensi. Itu pikiran Calvin menjadi pijakan loh. Bersama dengan Dewan Konsistori, Calvin menjadikan gereja Geneva sesuai firman Allah. Selanjutnya, berdasarkan prinsip-prinsip bahwa di mana saja Injil diberitakan dan sakramen, lahirlah gereja. Dan disitulah Calvin mengutus banyak misionaris ke bangsa-bangsa. Di Perancis, sampai tahun 1562, telah berdiri 2.150 gereja Protestan dari John Calvin. Dan jumlah jemaatnya 2 juta jemaat.
bukan 2000 yang ada pada masa itu. Itu bukan bohong-bohong. Coba footnote 130. 130 ini Lex ini Calvin and the Great Mission, the Church History. Jadi berdasarkan sumber-sumber, bukan hanya isapan jempol. Selain itu, Easter melaporkan bahwa orang Kristen yang mulanya diutus pemerintah melaksanakan tugasnya di negara-negara jahil mengalami pertobatan, kemudian menjadi pengikut Calvin dan menjadi penginjil di negara itu. Dan Calvin mendukung misionaris, bukan hanya mengutus, tapi mendukung. Pertama-tama Calvin mengutus misionaris kepada penganut iman Katolik di negara itu. Sampai tahun ini dia mengutus dan mendirikan 100 gereja. Dilaporkan para pendeta dipimpin Calvin mengutus 88 misionaris ke banyak tempat. Selanjutnya Calvin mengutus misionaris ke Brasil. Ada 14 orang misionaris yang diutus ke Brasil. Selanjutnya Calvin tidak hanya mengutus, tapi juga dia suka membangun hubungan dengan para misionaris dengan mengirim surat. Dia selalu mengirim surat karena dia adalah direktur misi. Saya pikir dan akhirnya saya tambahkan bahwa teologi misi John Calvin sangat relevan untuk masa kini. Secara khusus saya mau sampaikan, mari serukan kembali pada latar belakang Calvinis. Gereja-gereja Indonesia yang latar belakang Calvinis jangan berkhianat. Sekali lagi, gereja-gereja yang berlatar belakang Calvinis itu jangan berkhianat. Tuhan memulai gerejamu itu secara sinodal dengan ragam Calvinis, dengan dasar berpikir ajaran Calvinis, tapi sudah hilang. Sekarang sudah menjadi aneh, no form, not reform lagi, tapi no form. Seruan kembali, dan inilah tulisan saya, kembali pada reformasi. Kemudian perlu revisi gereja-gereja misi gereja masa kini. Perlu revisi lagi. Ini kontribusi saya. Undangan untuk terlibat dengan gerakan misi seluruhnya. Saya tutup ya. John Calvin bukan hanya teolog besar, melainkan juga misiolog dan direktur misi penginjilan bagi bangsa-bangsa. Mulai abad 16 berlanjut pada abad-abad sampai sekarang. Walaupun John Calvin sudah meninggal, tapi gerakan pemikirannya, emosinya, gairahnya itu masih terus ada pada Calvinis masa kini. Sekalipun John Calvin tidak menulis buku tebal misiologi seperti saya tulis, namun bukunya itu masterpiece bagi Institute of Christian Religion dan buku-buku yang lain itu sumbangannya kepada saya sampai sekarang ini, pada kita. Calvin tidak hanya memberikan sumbangsi berupa teologi misi ortodoks, melainkan juga aktif ortopraksis, menyiapkan para pelajar untuk terlibat, didampingi, diajar menjadi misionaris yang terlatih, terdidik. Teologi dan gerakan misi Calvin pada masanya ada suatu tuntutan dan tantangan misi pada masa kini. Pada masa itu dan sangat relevan, sangat juga berarti pada masa kini. Yang saya sudah jelaskan. Akhirnya teologi misi para misiolog, teologi misi para misiolog abad 17, 18 sampai sekarang merupakan kelanjutan mata rantai perkembangan kontekstualisasi tema-tema teologi Calvin dari abad 16. Tema-tema teologi misi sebagai acuan dan gerakan misi Calvin sebagai model tetap signifikan dan tuntutan misi pada masa kini. Dimulai dari seruan reformasi gereja-gereja dan merevisi konsep misi gereja sekarang sampai menggerakkan misi untuk kembali pada gerakan misi bangsa-bangsa. Sumber-sumber buku yang saya tulis itu seperti ini. Ya, bukan semua, banyak dari Calvin. Mengumpulkan buku ini tidak mudah. Itu pekerjaan seorang pendidik. Ya, terus itu buku-buku yang saya jadikan rujukan dalam penulisan artikel saya. Terima kasih.